Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlu al-Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Baik. Nah, kita sekarang masuk di athar yang kedua dari uraian Syekh rahimahullah ta'ala di sini. Dan ini dari pertemuan yang terakhir di bab yang pertama ya. Dalil yang terakhir yang beliau bawakan di sini di bab yang pertama seputar keutamaan Islam. Baik. Athar sebelumnya sudah kita baca ya, dari athar siapa athar sebelumnya? Sahabatnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Baik. Dia orang apa itu? Orang Mekah atau orang Madinah? Muhajirin atau Al-Ansar? Ya, Al-Ansar ya. Dari suku Al-Ansar. Baik. Sudah kita terangkan ya athar beliau, walaupun ada silang pendapat ya ulama di sini. Ada yang melemahkan, ada juga yang menguatkan. Tapi athar ini sudah walaupun dia lemah misalnya, itu sudah dicukupkan dengan ayat dan hadis yang sudah kita baca ya dari awal pembahasan bab ini. Baik. Walaupun ada satu keutamaan yang belum disebutkan oleh Syekh di ayat atau hadis ya. Beliau kan terangkan di situ ada dua sisi keutamaan Islam di athar Ubay bin Ka'ab. Yang pertama apa? Sudah kita terangkan. Islam ya, dari sebab yang menjaga seorang hamba dari siksaan api neraka. Ya, itu kan dari sebab keselamatan dari siksaan api neraka kalau seorang beragama Islam. Ya. Apakah itu Islam yang umum atau Islam yang khusus? Yang sudah kita bahas di talqin ya, atau di usul tsalatsa. Baik. Kemudian yang kedua dari keutamaan Islam di athar itu apa lagi? Ya, Islam adalah sebab dari pengampunan dosa. Nah, tapi ini sudah diwakili juga oleh ayat ya yang ketiga. Nah, di surah Al-Hadid yang sudah kita baca. Baik. Jadi seorang ketika atau diantara dari sebab-sebab pengampunan dosa, ya, seorang itu berislam. Nah, itu kan sudah diterangkannya ada 10 golongan di surah Al-Ahzab. Orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya muslim dari kalangan laki-laki dan perempuan. Ya. Baik. Dan banyak lagi sebab-sebab yang lainnya, ada puluhan bahkan bisa ratusan dari sebab pengampunan dosa. Dan baik, dalam Islam itu dibahas. Apakah itu yang mencakup wajibnya atau sunnah-sunnah dalam agama ini. Baik. Itu pembahasannya luas ya di buku-buku yang lain. Sekarang kita masuk di athar yang terakhir, yang kedua dari bab ini, dari athar Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala ya habadha naumul aqyasi wa iftaruhum kaifa yaqbanuna sahral hamqa
wa siyamuhum wala mithqalu dzarratin min bir ma'a taqwa wa yakinin a'zamu wa afdalu wa arjahu minal amsalil jibal ibadatan minal muqtarrin. Baik. Kita kali dari Abu Darda. Ya. Asar ini ada kelemahan di dalamnya ya. Ada yang melemahkan karena ada rawi yang majhul, yang sampai atau ada keterputusan di situ yang sampai kepada Abu Darda. Namun sebagian ulama, di antaranya Syekh juga di sini, beliau memakai asar ini itu hanya sekedar pendukung saja. Ya. Ada pendukung ya, walaupun dia ada selang pendapat, ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Dan asar ini banyak yang meriwayatkan dari para ulama kita. Ya. Dan ada dari riwayat Ahmad dalam Az-Zuhud, Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Ya. Dan banyak lagi dari para ulama kita yang meriwayatkan asar ini. Ya. Asar Abu Darda ini. Baik. Ada juga dari Ibnu Asakir, dari Ibnu Abi Dunya, ya, dan selainnya ya, dari para ulama kita yang meriwayatkan asar ini. Ya. Jadi banyak yang menukil asar ini ya, walaupun ada selang pendapat tentang kesahihannya sampai ke Abu Darda. Tapi andai kata dia lemah, tetap sudah dicukupkan dengan ayat dan hadis yang sudah kita baca. Baik. Kita baca dari asarnya. Kata beliau dari Abu Darda. Kita baca sedikit dari biografi ringkas sahabat Abu Darda. Baik. Ya, Abu Darda masyhur dengan namanya ya. Abu Darda kunyah beliau. Baik. Hanya nama beliau itu ada silang pendapat ya di kalangan ulama. Nah, mulai dari salah seorang sahabat ya, yang punya banyak keutamaan, walaupun masa Islam belakangan ya, mulai masa Islam di perang Badar ketika itu, setelah perang Badar, mulai masa Islam. Nah, dan setelah itu beliau mengikuti peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perang Uhud. Ya. Dan selainnya sampai Rasulullah SAW wafat. Ya. Dan dimaklumi beliau dari salah seorang sahabat yang punya fikih dalam agama, juga seorang hakim, ya, qadhi ya. Ya, dan juga dari salah seorang sahabat yang punya keahlian dalam Al-Quran Al-Karim, dan banyak meriwayatkan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun dimaklumi dari riwayat hadisnya kan itu dibawa dari 7 orang sahabat yang terkenal itu ya, yang sudah sering kita ulangi. Ya. Mulai dari suku Al-Ansar, ya, dari sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah ya. Nah, sama dengan Ubay bin Ka'ab yang sudah kita baca dari biografinya. Ya. Dan dari salah seorang sahabat yang bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama. Walaupun beliau masa Islam belakangan, tapi ilmu beliau juga tidak kalah dengan sahabat-sahabat yang lain yang duluan masuk Islam ketika itu. Karena buktinya beliau diangkat menjadi hakim. Ya, hakim itu qadhi, itu tidak sembarang ya. Dia harus banyak menguasai ilmu agama. Ya, dikuasai cabang-cabang ilmu Al-Quran, hadis, tafsirnya, ya, akidah, fikih, dan bahasa, dan ilmu yang lain. Itu hakim ya, tidak sembarang seorang diangkat menjadi qadhi. Baik. Jadi ketika Nabi SAW sudah wafat, beliau rihlah ke Syam, ke Damaskus ya.
dan beliau diangkat menjadi hakim di sana. Ya. Sampai pada pemerintahan Utsman bin Affan. Beliau wafat di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ini Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dia masyhur dengan kunyahnya. Namanya tidak diterangkan ya, banyak ada silang pendapat dalam masalah ini. Ya, ada yang mengatakan namanya Uwaimir dan yang lainnya begitu. Baik. Nama ayahnya itu ada silang pendapat. Kalau namanya memang ada yang mengatakan Uwaimir. Ya, Uwaimir Abu Darda, tapi masyhurnya dengan Abu Darda. Baik. Itu dari biografi ringkas dari Abu Darda. Beliau wafat di tahun 30 Hijriah ya. Ini ada silang pendapat, ada yang mengatakan tahun 31, 32, 33. Bahkan ada yang mengatakan sampai tahun 38 dan 39 Hijriah. Ya, tidak satu pendapat ya di kalangan ulama. Ya, jelas di atas 30 Hijriah. Apakah 31 atau 32 atau 33. Nah, ini dari tahun wafat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau wafat di Damaskus karena beliau setelah Nabi wafat, beliau rihlah ke sana mengajari manusia Al-Qur'an ya, dan ilmu agama di Damaskus sana. Dan sekaligus beliau diangkat menjadi qadhi. Ya. Baik. Ini dari sebagian biografi ringkas dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kata beliau di situ, nah, ya habada naumul akyasi wa iftaruhum. Ya. Betapa ini dari kalimat yang menakjubkan, ya, maksudnya seorang tajub, ya habada. Ya. Kadang tidak diterjemah begitu. Dan ya habada naumul akyasi wa iftaruhum. Ya, duhai betapa gitu ya, tidurnya orang yang cerdas dan berbukanya mereka, ya, itu lebih utama. Dan maka dikatakan di situ, kaifa yuqbanuna, ya, saral hamqa wasiyamahum. Ya. Tapi bagaimana mereka bisa tertipu dengan begadangnya orang yang bodoh dan puasanya mereka. Ya. Jadi al-hamqa itu lawan dari al-aqyas. Ya, kalau al-aqyas itu kan yang cerdas. Tapi kalau al-hamqa itu yang lawannya, sebaliknya begitu ya. Terserah mau diterjemah apa. Nah, lawan dari al-aqyas. Baik. Kemudian dikatakan oleh beliau, wala mithqalu dzarratin min bir ma'a taqwa wa yakin a'zamu afdalu arjah min amsalil jibal ibadatan minal muqtarrin. Dan sungguh ya, pasti benar-benar mithqala dzarrah, ya, sebesar biji dzarrah. Biji dzarrah itu kalau didekatkan seperti telur semut. Ya, itu yang dipahami oleh orang Arab. Telur semut, kecil sekali ya. Nah, dari kebaikan, tapi dia bersama dengan takwa dan keyakinan, itu lebih utama. Ya, lebih agung, lebih utama dan lebih berat di timbangan dari permisalan-permisalan gunung-gunung ibadah, tapi dari orang-orang yang tertipu. Dari orang-orang yang tertipu. Baik. Ya, jadi dari sedikit ya, dari pembahasan tambahan dari keutamaan Islam. Jadi di sini Syekh Rahimahullah Ta'ala membawakan asar ini, itu ingin menjelaskan bahwasanya Islam itu dari sisi keutamaannya, dia merupakan sebab yang melipat gandakan amalan, pahalanya amalan itu ya. Ya. Di sini beliau Abu Darda membawakan dengan bahasa ma'ataqwa wa yakin. Ya, itu di garis bawah ya. Itu dari bahasa lain dari keislaman.
Taqwa wa yakin. Taqwa itu kan dimaklumi, itu seorang beramal ketaatan di atas ilmu agama, karena mengharap pahala Allah, dan dia jauhi dosa dan maksiat di atas ilmu juga, karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari definisi takwa. Ya, yakin sudah masuk dari pembahasan takwa juga ya. Nah, bagian dari ketakwaan. Baik. Jadi sini dari mana asar ini? Orang yang cerdas itu, tapi dia berada di atas Islam yang benar, di atas ketakwaan dan keyakinan, ya, di atas jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun mereka misalnya berbuka, tidak puasa misalnya, ya, di malam hari juga mereka tidur, ya, tidak salat malam yang panjang, itu lebih utama daripada begadangnya orang-orang yang daripada puasanya orang-orang yang tadi itu, yang tidak di atas Islam yang benar, di atas bid'ah misalnya, atau daripada puasa mereka di siang hari. Ya, puasa sunnah maksudnya di sini, puasa sunnah tapi di atas bid'ah ya, di atas hal yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, itu bahasa lain dari athar ini ya. Ya, jadi kadang ada orang yang dia di atas sunnah, di atas tuntunan Rasulullah, di atas keislaman, ya yang benar. Mungkin dia tidur di malam hari. Salat juga mungkin tidak terlalu panjang. Ya mungkin hanya di akhir malam dia jaga witirnya kan. Itu kan dari hal yang sangat dianjurkan ya. 3 rakaat misalnya dia jaga, atau 1 rakaat, atau 5 rakaat kalau dia rutin. Mungkin salatnya itu aja. Ya, sebagian waktunya dia tidur. Tapi ada di sisi lain orang yang dikatakan tadi oleh Abu Darda di sini, sahral hamqa. Ya, orang yang begadang, mungkin dia beribadah di situ. Ya, tapi dia dari orang yang tidak di atas sunnah. Ya, bukan orang yang cerdas, bukan di atas keislaman yang benar. Ya, mungkin dia beribadah tapi di atas bid'ah misalnya. Ya, maka ini lebih utama tidurnya orang yang yang cerdas tadi itu, yang di atas keislaman yang benar, daripada begadangnya orang yang tadi itu beribadah tapi di atas bid'ah. Itu lebih bagus tidurnya dia. Ya, dan juga di siang hari dia tidak berpuasa sunnah banyak. Ya, dikatakan tadi wa iftaruhum, dan berbukanya mereka. Ya, itu lebih utama daripada puasanya orang-orang yang hamqa tadi. Ya, ya mungkin dia rajin berpuasa tapi di atas bid'ah. Di atas apa? Bid'ah. Dicampur puasanya dengan bid'ah. Ya, dipahami ya? Maka lebih utama orang yang berbuka tapi dia di atas ketakwaan dan keyakinan, itu bahasa lain dari keislaman tadi, yang dikatakan al-aqyas, yang cerdas, daripada puasanya orang-orang yang hamqa tadi itu. Baik, dipahami ya? Baik. Kemudian beliau di situ tambahkan lagi dari perbandingan yang lebih menunjukkan akan hal itu. Kata beliau, wala mithqala dzarratin min bir ma taqwa wa yakin. Ya, dan sungguh sebesar biji darah dari kebaikan, tapi dia bersama dengan takwa dan keyakinan, ini bersama dengan keislaman yang benar ya. Nah, itu lebih agung, lebih utama, lebih berat daripada permisalan gunung-gunung ibadah. Jadi terlihat mungkin di tengah manusia ibadahnya sangat banyak sekali. Ya, tapi dari orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang tertipu. Baik, mungkin sekarang kita lebih dekatkan ya. Ya. Contoh kita bawakan kisah orang-orang Khawarij di masa para sahabat ketika itu. Ya, Nabi kan sudah ingatkan di hadis-hadisnya ya tentang orang-orang Khawarij ini. Ya, diterangkan dalam hadis itu, dalam riwayat Imam Muslim. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim." Ya.
Orang-orang Khawarij itu, ya, Nabi ketika itu mengajak bicara para sahabat. Mengajak bicara para sahabat. Kata Nabi, salah seorang di antara kalian, wahai para sahabat, itu akan merendahkan, ya, salat mereka di atas salat orang-orang Khawarij itu. Ya, puasa kamu atau puasa dia di atas puasa orang-orang Khawarij. Artinya puasa mereka lebih banyak, puasa sunnahnya begitu ya. Salat malam juga lebih banyak. Ya, ini sahabat ini sudah merasa apa? Rendah ketika itu. Di sebagian riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi, takhiruna salatakum, ya, ya, bisolatihim, wasiyamakum bisiyamihim. Kalian akan merendahkan apa? Salat kalian kalau dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian dengan puasa mereka. Ini orang-orang Khawarij. Nabi kabarkan ketika itu. Jadi salat mereka di malam hari itu sangat banyak. Ya, mungkin pula puasa mereka juga seperti itu, sangat banyak. Dari puasa sunnah ya. Sahabat itu merasa rendah kalau mau dibandingkan ibadah mereka dengan apa? Dengan orang-orang Khawarij ini. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, lanjutan hadisnya dikatakan di situ, "Nam yamrukuna atau yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakihim." Ya, atau tarakiyahum. Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Khawarij itu mereka baca Al-Qur'an tapi tidak melewati dari tenggorokan mereka. Jadi dibaca hanya di lisan saja, hanya di lidah, di mulut, tapi tidak melewati tenggorokan, tidak masuk ke hati. Banyak baca Al-Qur'annya tapi tidak dipahami maknanya. Ya, ini berbahaya ya. Nah, jadi mereka dikatakan oleh Nabi SAW berikutnya, mereka keluar dari agama seperti anak panah yang keluar dari busurnya begitu. Ya, cepat sekali. Ini sifat orang-orang Khawarij. Padahal salatnya, ya, salat sunnahnya, puasa sunnahnya sangatlah banyak. Tapi Nabi gelari mereka seperti itu. Nah, mereka baca Quran tidak masuk ke hati. Ya, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Di hadis yang lain dari riwayat Imam Ahmad, Nabi sifatkan mereka kilabu ahlin nar, anjing-anjingnya api neraka. Anjing-anjingnya api neraka. Ya. Ibnu Abbas ketika mendebat mereka ketika itu di tempat orang Khawarij, beliau sendiri ketika itu ya. Ya, Ibnu Abbas cerita, di wajah mereka itu terdapat garis-garis hitam. Ya, orang-orang Khawarij ya. Artinya sering menangis. Sering menangis. Matanya sangat dalam karena sering apa? Begadang di malam hari, beribadah. Nah, ini ciri orang Khawarij ya. Banyak ibadahnya, tapi tidak berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi ini asar mirip dengan hadis Nabi tadi yang sudah kita terangkan ya. Ya. Tidurnya orang yang cerdas itu kadang lebih utama daripada begadangnya orang-orang yang bodoh. Ya. Tapi tidak di atas ilmu. Demikian ketika di siang hari berbukanya mereka juga, orang-orang yang cerdas tadi itu lebih utama daripada puasanya orang-orang yang bodoh. Ya. Berpuasa dicampur dengan bid'ah, salat malam dicampur dengan bid'ah. Ya, maka ini diperhatikan ya. Ya. Jadi di sini bukan dilihat pada banyaknya amalan itu, tapi dilihat amalan itu sesuai dengan sunnah atau tidak. Ini mirip dengan athar sebelumnya ya, yang sudah kita terangkan. Baik. Jadi di sini kita sudah bisa keluar dari sisi atau situ satu pembahasan dari keutamaan Islam di situ ya. Dan Islam itu dari sebab yang melipat gandakan amalan. Ya, Islam dari sebab-sebab yang melipat gandakan amalan. Nah, jadi itu jalan para sahabat. Ya. Perhatikan Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Ini juga lebih bagus kita lihat ya dari perkataan para ulama kita. Kata para ulama, mereka menggambarkan ibadah Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
kata para ulama, ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati salatin ya wala siyamin walakin ya bi syai'in waqara fi qalbihi. Ya. Kata para ulama, Abu Bakar As-Siddiq itu tidak mendahului kalian dengan banyaknya salatnya, maksudnya salat sunnahnya ya, atau banyaknya puasanya. Ya. Jadi kalau lihat ibadah sahabat itu, dia tidak terlalu banyak, gitu ya. Nah, dibandingkan dengan orang-orang datang belakangan. Ya. Tapi kata para ulama, yang mengalahkan kalian dari dia, yaitu sesuatu yang ada di hati Abu Bakar As-Siddiq itu, ya, dari keyakinan, ketakwaan. Itulah yang menyebabkan pahala amalannya itu menjadi apa? Besar. Ya, dipahami ya? Dan juga kata seorang penyair, ini juga bagus kita jadikan sebagai apa? Ingatan ya, yang sangat bagus dari jalan para sahabat. Di mana kata seorang penyair, mali bisairika, atau dikatakan mali bimithli sayrikal mudallali, nah tamshi ruwaidan wa taji'u fil awwali. Ya, ini dari penggambaran jalan para sahabat. Ya, mali bimithli sayrikal mudallali. Ya, bagaimana bisa saya menyerupai gaya berjalanmu yang santai itu? Ya, kamu apa? Dikatakan di situ tamshir waidan wa taji'u fil awwali. Kamu jalan pelan-pelan, tapi di akhirnya kamu berada di awal. Ya. Itu jalan para sahabat ya. Seperti kalau misalnya orang berlomba, mungkin finishnya apa mungkin startnya sama-sama. Ya. Tapi sahabat mereka jalannya santai. Ya. Para sahabat ya. Mungkin ada orang selain sahabat, mereka itu jalan cepat. Ya. Tapi ketika di finish, yang sampai duluan adalah siapa? Para sahabat tadi. Ya, para sahabat. Itu gaya berjalan para sahabat, beragama mereka. Ini yang harusnya kita contoh ya. Kita contoh. Nah, bukan diukur dengan banyaknya amalan. Ya, tapi kalau misalnya banyak amalannya, itu kan yang paling utama jelas. Ya, tapi yang tadi kita ingatkan di situ dari perbandingan yang dikatakan oleh Abu Darda. Di sini maksudnya seorang itu beramal di atas keislaman yang benar. Ya. Itu yang dituntut dalam masalah ini. Dalam kehidupan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di Al-Qur'an, dari Al-Qur'an atau hadis. Atau apa yang diamalkan oleh para sahabat, ya, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, bukan hanya asal beramal saja. Seperti orang-orang yang dikatakan tadi ya oleh Abu Darda. Banyak sholat malamnya tapi dicampur dengan bid'ah. Banyak puasa sunnah tapi dicampur dengan apa? Bid'ah. Itu tidak ada manfaatnya. Hamilatun nasibah tasla naran hamiyah. Beramal capek tapi di neraka masuk neraka apa? Hamiyah. Ini yang harusnya kita ingatkan ya. Ini jalan para sahabat. Mereka berjalan beragama dengan dasar ilmu. Ya, bukan asal beribadah saja. Ya, banyak tapi tidak ada dasar ilmunya dalam perkara itu. Ya. Sebab-sebab yang melipat gandakan amalan sangatlah banyak. Ya, sangatlah banyak ya kalau kita ingin pelajari ya. Di antaranya sini diterangkan oleh Abu Darda. Dibarengi dengan ketakwaan dan keyakinan. Inilah tadi yang melandasi juga dari hati Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu taala anhu. Semakin kuat takwanya kepada Allah, keyakinannya, maka itu semakin akan memperbesar dari pahala amalannya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit. Dikatakan tadi ya, wala mithqala dzarratin min bir. Walaupun dia sebesar biji semut, telur semut yang paling kecil. Tapi itu bisa mengalahkan ibadah-ibadah, gunung-gunung ibadah yang sangat besar dilihat di tengah manusia, ya, dari ibadah orang-orang yang tertipu, ya, yang tidak dibangun di atas dalil dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini, ya, satu di antara dari sebab tadi ya, yang melipat gandakan amalan itu dikembalikan kepada keislaman
ya, ketakwaan dan keyakinannya. Jadi di sini sudah ada satu kesimpulan dari keutamaan Islam ya. Maksudnya Islam itu dari sebab yang melipat gandakan amalan. Walaupun ini sudah kita bahas juga di athar yang pertama ya, atau di di hadis yang pertama yang panjang itu, dari hadis siapa? Dari hadis Ibnu Umar ya. Ya, dari hadis Ibnu Umar. Baik. Itu sudah mewakili ya dari athar Abu Darda tadi itu. Walaupun misalnya dia lemah, tapi sudah diwakili oleh athar oleh hadis Ibnu Umar di hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekh di bab ini. Baik. Jadi dari sebagian tambahan lagi walaupun ini sudah diulang di hadis yang pertama. Baik. Ya, sekali itu dulu ya. Ini dari akhir majelis kita. Insyaallah taala nanti berikutnya kita akan simpulkan dari keutamaan-keutamaan Islam dalam bab satu ini. Dan kita akan lengkapi dari faedah tambahan dari athar Abu Darda. Baik. Mungkin segera itu dulu. Mungkin waktu sudah masuk ya. Kita akhir majelisnya. Nah, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.